Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam pembahasan ilmu usul fikih. Kali ini kita akan membahas tentang macam ragam pola ijtihad bagian kedua. Oke, masih ingat ya pada pertemuan yang lalu kita membahas macam ragam pola ijtihad pertama. Nah, ini yang kedua. Baik, untuk kali ini yang akan saya bahas adalah tentang konsep maslahah mursalah dan juga konsep urf. Jadi ada dua konsep yang akan kita bahas. Oke. Nah, sebelumnya saya akan review dulu ya bahwa ijtihad itu masih ingat kemarin? Ya. Ijtihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh, ya. Secara terminologi, secara istilah adalah proses bersungguh-sungguh dalam membentuk satu keputusan hukum. Oke. Dengan tentunya berdasar kepada kaidah-kaidah usul fikih. Nah, ini saya review itu supaya kalian betul-betul paham, karena ternyata konsep ijtihad ini adalah konsep yang penting ya, dan akan terus berlanjut, akan terus bisa dimanfaatkan sampai akhir nanti ya, sampai hari kiamat tiba. Jadi selama umat Islam masih ada di dunia ini, kemudian masih berpikir secara sehat, secara jernih dalam menentukan sebuah keputusan hukum ya, maka pola-pola ijtihad ini pasti akan terus bisa berguna. Bahkan bisa jadi akan muncul pola-pola ijtihad yang baru. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua pola ya. Ini masih ingat juga kemarin saya pernah sampaikan kenapa harus berijtihad? Karena memang Rasulullah Muhammad SAW sudah menyatakan persetujuannya terhadap konsep ijtihad ini. Di mana persetujuan itu? Di dalam hadis ini. Ya, hadis ini menyatakan tentang Mu'ad yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk pergi ke Yaman. Ya. Kemudian Mu'ad ditanya, kamu akan pakai apa jika memutuskan hukum di Yaman? Karena memang di Yaman kan tidak ada Rasulullah ya. Rasulullah waktu itu sudah di Madinah. Nah, maka Mu'ad ditanya oleh Rasulullah untuk memastikan bagaimana konsep Mu'ad nanti di Yaman ketika ditanya dalam satu kasus hukum. Kemudian Mu'ad berkata, akdi bi kitabillah, kan gitu ya. Aku akan berhukum dengan kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah, ditanya lagi, bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran? Ini ya. Kaifa taqdi idza aradalaka qada? Nah, fa ilam tajid fi kitabillah. Nah, gitu kata Rasul ditanya. Kemudian Mu'ad menjawab, ya kan, akdi bi sunnati Rasulullah, aku akan berhukum dengan menggunakan sunnah Rasulullah, ya kan. Sunnah Rasulullah itu dalam konteks bahwa Mu'ad ketika masih bersama Rasulullah di Makkah dan juga di Madinah, ya kan, Mu'ad pernah melihat Rasulullah itu ngapain misalkan, itu kan. Rasulullah itu berbicara apa, Rasulullah itu berbuat apa, Rasulullah itu menetapkan apa. Nah, maka muncul dalam ingatan Mu'ad, oh kalau Rasulullah berbuat A, maka ketika ditanya di Yaman, aku akan menjawabnya dengan perbuatan Rasulullah tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, tetapi kan di Yaman bisa jadi ada hal-hal baru yang terjadi di sana, dan itu harus segera diputuskan. Nggak mungkin misalkan ketika ditanya di Yaman, sebentar ya, saya tanya dulu ke Rasulullah di sana. Wah, itu keburu kasusnya keburu membesar misalkan ya, harus segera diputuskan.
Nah, begitu ya. Dan pada waktu itu tentunya belum ada alat komunikasi canggih seperti saat ini ya. Nah, WA dulu Rasulullah misalkan kan nggak mungkin ya. Nah, maka Mu'ad ditanya lagi, terus gimana kalau tidak ada di dalam sunnah Rasulullah? Jadi kalau kamu belum pernah melihat Rasul berbuat itu misalnya, terus kamu bagaimana? Nanya juga nggak bisa kepada Rasulullah. Nah, maka Mu'ad dengan jawaban yang sangat cerdas menyampaikan bahwa ajtahidu birra'yi, aku akan berijtihad dengan akalku, dengan pemikiranku, dengan pendapatku. Oke, nah maka Rasulullah di akhir hadis ini menyatakan alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lima yurdi Rasulullah sallam alaika. Jadi Rasulullah itu menyepakati tentang konsep ijtihad itu ya, mencari di Quran, mencari di hadis, nggak ketemu ya dengan pemikiran sendiri. Nah, itulah bentuk ijtihad. Oke. Nah, selanjutnya ragam yang akan kita bahas pola ijtihad pada saat ini adalah masalah mursalah. Kalau kemarin masih ingat tentang ijma dan qiyas ya. Ijma adalah kesepakatan banyak orang, para ulama mujtahid. Qiyas adalah bentuk analogi, menyamakan. Nah, sekarang bentuk maslahah mursalah. Apa itu masalah mursalah? Secara etimologi, secara bahasa, masalah mursalah adalah bersifat solaha, baik, kebaikan ya, bersifat manfaat, kemanfaatan. Oke, solaha yasluhu sulhan kan gitu, solihan, solih ya kan. Semoga kalian mahasiswa menjadi mahasiswa yang solih dan solihat mahasiswi. Nah, itu kan berarti baik ya artinya. Sekarang apa itu mursalah? Kalau mursalah artinya adalah tidak ada larangan atau bebas gitu. Itu adalah mursalah. Nah, artinya kalau secara istilah masalah mursalah berarti berupaya ya, satu upaya para ulama mujtahid membuat keputusan hukum yang sebelumnya memang baru, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di sunnah juga, ijma juga nggak ada. Nah, ya kan? Kemudian untuk apa hukum itu dibuat? Untuk kemanfaatan banyak orang, untuk kebaikan banyak orang. Nah, maka dibuatlah masalah mursalah. Tetapi dengan catatan bahwa konsep masalah mursalah ini tidak pernah ada dalil nas yang kemudian melarang terhadap hukum masalah mursalah yang baru ini. Nah, gitu ya. Jadi betul-betul baru dan juga tidak ada larangan. Itu definisinya ya. Apa contohnya? Nah, contoh dalam ekonomi misalkan ATM. Tahu ATM ya? Anjungan tunai mandiri. Ada nggak istilah ATM dalam Quran? Nggak ada ya. Dalam hadis? Nggak ada juga tentu. Atau ketika zamannya Mu'ad tadi ada nggak ATM? Nggak ada. Zaman siapa? Zaman Imam Syafi'i? Zaman Imam Hanafi, Hambali, Maliki? Nggak ada juga. Belum ada ATM itu. Karena ATM baru ditemukan beberapa tahun-tahun yang lalu gitu kan. Nah, kemudian secara fikih bagaimana itu hukumnya ATM? Padahal setiap orang kita ya tentu akan menggunakan itu kan. Nah, ya kan? Terus gimana hukumnya? Pakai maslahah mursalah. Ya. Jelas dalilnya tidak ditemukan di mana-mana. Tetapi ternyata apa? ATM itu banyak manfaatnya untuk kita. Ya kan, banyak manfaatnya ya. Nah, jelas ATM itu banyak manfaatnya. Terus syarat kedua, apakah ada yang melarang ATM? Ada nggak dalil Quran yang melarang? Wahai orang-orang beriman, misalkan janganlah kamu membuat ATM. Kan nggak ada kan? Hadis juga nggak ada. Nah, maka ATM ya, selama mesin ATM itu adalah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka hukumnya adalah boleh. Ya. Bahkan kalau kita menggunakan konsep hukum taklifi, masih ingat ya?
Di situ ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Bisa jadi hukum ATM ini kalau di situ sangat bermanfaat sekali untuk orang-orang banyak, maka hukumnya wajib. Gitu. Seperti masa saat ini, ya. Misalkan tahun-tahun ini 2020 pandemi Covid melanda dunia, melanda Indonesia. Perbankan ditutup, misalkan kan kemarin sempat begitu ya, kantor-kantor bank ditutup, kita tidak bisa ngambil uang secara langsung tunai di kasir misalkan gitu, ya kan? Terus gimana? Nah, maka hukum ATM itu untuk menjaga supaya physical distancingnya tetap ada, jaga jarak antar orang, maka ATM sangat dibutuhkan untuk bertransaksi antara bank dengan nasabahnya. Maka hukum ATM sangat diperlukan, artinya sangat bermanfaat. Bahkan bisa jadi hukumnya menjadi wajib adanya ATM tersebut. Bahkan kalau tidak ada, berarti setiap orang tidak bisa mengambil uangnya kan? Kalau tidak mengambil uang, bisa jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa belanja, tidak bisa beli makan. Nah, maka itu termasuk kebutuhan yang doruri. Nah, maka disebutlah di situ ada nanti konsep maslahah doruriyah, ya kan? Kemanfaatan untuk kemaslahatan banyak orang yang urgent, yang doruri, yang pokok, yang primer. Salah satunya fungsi mesin ATM di masa pandemi. Itu berarti hukumnya adalah doruri, maslahah doruriyah. Bisa dipahami ya? Contoh kedua apa nih? Nah, e-money, misalkan elektronik money, uang elektronik. Jelas di Quran nggak ada, pada masa Rasulullah juga belum ada, ya kan? Masa sahabat nggak ada. E-money baru beberapa tahun ini muncul. Bagaimana hukumnya? Apa hukumnya kira-kira? Ya, jika dikaitkan dengan konsep masalah mursal ini, ketika elektronik money ini betul-betul punya efek manfaat untuk banyak orang, ya silahkan, boleh, ya kan? Tetapi kalau tidak ada manfaatnya, berarti nggak perlu. Ternyata apa? Banyak sekali manfaatnya, ya kan? Uang yang ada di ATM kita, misalkan tadi ya di perbankan, kita konversi ke dalam e-money, ya kan? Kita bertransaksi di situ, beli makanan secara online, misalkan, ya kan? GoFood atau GrabFood atau yang lainnya. Itu kan pakai e-money ya, nggak pakai uang cash kan? Nah, kita pakai GoPay, pakai OVO dan sebagainya. Nah, kemudian kita perlu makan di masa pandemi lagi, ya kan? Kita nggak boleh kemana-mana, sedang di karantina misalkan. Itu sangat penting sekali. E-money ini punya kemaslahatan, punya kemanfaatan untuk banyak orang. Ya, nah maka hukumnya e-money adalah boleh, bahkan bisa jadi wajib dalam keadaan tertentu. Bisa dipahami ya? Ini konsep maslahah mursalah. Nah, tadi maslahah mursalah ini, satu masalah mursalah digabung dengan masalah mursalah yang lain, maka muncullah yang disebut dengan konsep maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah tujuan adanya syariah atau agama ini. Nah, ini akan kita bahas di kesempatan yang lain ya, tentang maqasid syariah ini. Nah, maslahah doruriyah yang tadi saya sampaikan itu kemanfaatan yang primer. Nanti ada maslahah tahsiniyah, kemaslahatan yang ya di bawah primer lah ya, di situ bersifat tahsiniyah, kebaikan-kebaikan itu untuk mempercantik, memperindah. Nah, gitu, itu maslahah tahsiniyah. Itu dibahas dalam maqasid syariah. Gitu ya. Nah, terakhir tentang konsep urf. Ini juga salah satu pola ijtihad yang bagus sekali, yang penting untuk kita pahami. Apa itu urf? Nah, secara bahasa, urf berasal dari kata arafa ya'rifu, artinya mengenal, memahami, mengetahui. Ta'aruf, kalian kalau bahas ta'aruf pasti senang, ya kan? Ta'aruf, saling mengenal satu sama lain, laki-laki dan perempuan, ya. Sudahkah ada yang ta'aruf saat ini? Ya kan? Berarti apa? Saling mengenal.
Secara bahasa begitu. Secara terminologi, secara istilah apa ta'aruf itu? Kok malah ta'aruf ya? Urf itu, urf adalah tradisi atau adat suatu wilayah, kebiasaan, ya kan? Secara istilah, satu hukum yang telah menjadi tradisi atau adat kebiasaan di satu wilayah, kemudian hukum itu dilaksanakan oleh masyarakat, oleh umat Islam. Nah, itulah urf. Nah, tinggal nanti ada muncul pertanyaan, bagaimana kalau adat kebiasaannya itu melanggar syariat? Nah, kan nanti kita akan ada dua bagian urf itu ya. Ada yang urf sahih ya, ada yang urf fasid. Urf sahih artinya adalah urf yang baik gitu. Jadi urfnya itu, kebiasaannya itu tidak melanggar aturan hukum Islam, tidak melanggar aturan akidah Islam, atau tidak melanggar etika Islam. Itu namanya urf sahih. Yang kedua urf fasid, kebalikannya adalah satu adat kebiasaan masyarakat yang itu adalah rusak. Kenapa rusak? Ya, disebut rusak karena dilarang oleh Allah, karena melanggar syariat, fikih atau juga akidah. Ya, apa contohnya? Kalau yang sahih misal akad jual beli di kita ya. Jadi akad jual beli kita kan di pasar itu kadang karena sudah kebiasaan kan tidak diucapkan akadnya ya. Kalau seharusnya kan gini, Mbah, misalkan kamu ke pasar Kartasura ya, Mbah, saya beli tempe harganya 5.000, tempenya saya ambil, ini uangnya, silakan diterima. Mbahnya kemudian harusnya bilang, baik Mas, saya terima uangnya 5.000, saya serahkan tempenya, ya kan? Bungkusnya pakai daun pisang, misalkan ada apanya lagi tuh, plastiknya dan sebagainya, sah. Nah gitu kan harusnya begitu. Kalau akad jual beli yang diucapkan, ya ada ijab qabul. Tetapi kan enggak ya, ada enggak yang kayak gitu sekarang? Enggak ada ya, saya kira ya, sangat susah yang seperti itu. Karena kita sudah kebiasaan. Kalau kita ngasih uang kepada simbah tadi yang penjual tempe, kemudian tempenya itu dikasihkan, ya sudah, itu berarti di situ sudah ada akad jual beli. Apakah itu sah? Sah. Kenapa? Karena sudah menjadi urf, sudah menjadi kebiasaan. Jadi sudah saling rela, ya kan? Karena ada hukum dasar yang penting ketika jual beli itu adalah antarodin minkum. Jadi harus ada saling ridho. Kalau akad jual beli begitu sudah saling ridho, ya sudah, berarti itu sah secara akad. Paham ya? Nah, selanjutnya misalkan jenis uruf yang sahih juga adalah walimatul ursh atau bentuk pesta pernikahan, ya kan? Nah, itu juga termasuk satu kebiasaan yang baik selama pesta pernikahan itu adalah tidak melanggar syariat Islam. Nah, tetapi bisa jadi urf yang ini menjadi fasid, ya kan? Nah, misalkan tadi yang pesta pernikahan itu ternyata pas mau menikah itu diawali dengan prosesi-prosesi yang tidak disyariatkan oleh Islam. Apa misalkan? Saya contohkan mandi kembang misalkan, ya kan? Mandi kembang tengah malam pakai bunga 7 rupa, ya kan? Dari mata air 7 sumber misalkan. Nah, itu kalau niatnya adalah ada rasa kepercayaan yang tidak benar ya, melanggar akidahnya, maka tidak boleh, maka menjadi urf fasid, menjadi kebiasaan yang rusak. Tetapi kalau di situ ya mandinya cuma di kamar mandi dengan niat ini supaya lebih segar, kenapa pakai bunga? Karena biar lebih wangi misalkan, atau karena di situ bunganya punya zat-zat tertentu yang membersihkan badan. Nah, kalau niat seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau diniat misalkan kalau tidak mandi kembang, besok pas akad pernikahan jadi gagal misalkan, atau jadi tidak lancar. Nah, itu berarti dia punya akidah kepercayaan yang salah. Maka itu disebut dengan urf fasid. Tidak boleh seperti itu ya. Kalian besok yang mau menikah, hati-hati. Kalau niatnya mandi kembang tengah malam karena takut besoknya tidak lancar, nah itu berarti akidahnya sudah rusak. Oke? Nah, yang selanjutnya misalkan sesajen, itu juga sama ya. Kita berikan makanan ke banyak orang, sedekah, silahkan.
supaya mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal misalkan, silahkan. Tetapi jangan sampai disebutkan itu sebagai sesajen. Kalau sesajen kan apa? Untuk misalkan ngasih kopi, pisang ditaruh di pojokan jalan, di bawah pohon rindang misalkan ya. Nah, itu berarti sesajen. Dengan niat apa? Supaya arwah leluhur bisa memakan kopi atau pisangnya itu misalkan. Nah, itu syirik namanya. Itu tidak boleh. Kalau itu menjadi kebiasaan di satu wilayah, itu disebut dengan urf fasid. Begitu ya. Nah, ini dua pola ijtihad, ada masalah mursalah dan juga urf, merupakan satu bagian dalam bentuk ijtihad. Demikian ya, nanti kita jelaskan lagi lebih lanjut ya dengan pertemuan diskusi dan lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.